Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun lewat online. Shalawat serta salam juga kita tentu curahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, saya Nur Laila Rizky Amalia. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kelompok 4 yang bermaterikan jaringan tema dengan dosen pengampu Bapak Wildan Saugi MPD. Saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Lisa Melinda, yang kedua ada Limatus Agia, dan yang ketiga ada Mayang Rosadi. Kelompok 4 ini akan membahas tentang jaringan tema di mana yang akan dibahas. Yang pertama ada hakikat jaringan tema, ada tujuan jaringan tema, ada prinsip jaringan tema, ada kriteria jaringan tema, teknik pembuatan jaringan tema, contoh jaringan tema, serta kelebihan dan kekurangan jaringan tema. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Mayang Rosadi, untuk menjelaskan tentang submateri yang pertama, yaitu hakikat jaringan tema. Kepada Saudari Mayang, dipersilahkan. Lisa, bisa share screen dulu kah? Oke, jadi di sini ada hakikat jaringan tema. Hakikat jaringan tema itu pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu model Weber. Pembelajaran terpadu model ini adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan suatu tema tertentu. Nah, jadi jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan pada saat ini. Pada model pembelajaran terpadu menjadi model pembelajaran yang dipilih oleh berbagai kalangan sebagai ganti dari model pembelajaran drill system. Dalam pembelajaran terpadu, eksplorasi, topik, atau tema menjadi alat pemacu utama bagi pelaksanaannya. Oke, selanjutnya tujuan jaringan tema. Nah, jaringan tema ini ada dua tujuannya. Yang pertama, dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan siswa-siswi memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisipliner berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, selain untuk mempermudah pemahaman, jaringan tema juga mengajari pembiasaan agar siswa-siswi mampu berpikir secara integratif dan holistik. Baik, terima kasih kepada Saudari Mayang. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip jaringan tema dan kriteria jaringan tema yang akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Melinda. Kepada Saudari Lisa, dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Oke. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip jaringan tema. Dalam menetapkan tema, perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. 2, dari yang termudah menuju yang sulit. 3, dari yang sederhana menuju yang kompleks. 4, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. 5, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. 6,
Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Selanjutnya ada kriteria jaringan tema. Sebuah jaringan tema dapat dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya yang pertama simple. Jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, jaringan tema dibuat sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit dalam mengilustrasikan keterkaitan antara tema dengan materi-materi yang terkait dengannya. Kedua, sinkron. Pada dasarnya, jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terkait, dan bisa masuk dalam cakupannya. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi antara tema dengan materi-materi yang diharingkan di dalamnya. Ketiga, logis. Selain sinkron, keterkaitan antara tema dengan materi yang diikat haruslah logis. Hal ini mengandung pengertian bahwa materi yang dijaring memang betul-betul merupakan bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan tema lain untuk menjaring materi-materi tersebut. 4. Mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang dapat dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, siapapun dapat menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegang pada jaringan tema tersebut. Jaringan tema diupayakan tidak hanya dipahami oleh pembuatnya, tetapi harus dapat digunakan oleh semua orang. Kelima, terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa dan siswi. Oleh karena itu, dalam pembuatan jaringan tema, asas keterpaduan antara tema dan materi tidak bisa diabaikan. Pembuatan jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan antara tema dengan materi menjadi suatu bagian utuh yang akan dikembangkan menjadi skenario pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Lisa Melinda. Kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga, yaitu Halimatus Sadia yang akan menjelaskan tentang teknik pembuatan jaringan tema, contoh jaringan tema, dan kelebihan serta kekurangan dari jaringan tema. Kepada Saudari Halimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui beberapa tahap yang harus dilalui. Langkah-langkah yang harus dilalui yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema. Cara menentukan tema biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, yang dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Kemudian yang B, yaitu cara kedua, yaitu menetapkan terlebih dahulu terpaduan untuk menentukan tema tersebut, sehingga guru dapat bekerja sama dengan siswa, sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu menginventarisasi materi-materi yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisir ke dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Kemudian yang F yaitu contoh jaringan tema. Sebagaimana terdapat di dalam gambar tersebut, gambar 1 ini menunjukkan pengembangan tema diriku menjadi subtema yang pertama yaitu cita-citaku, kemudian identitasku, tubuhku, kesukaanku, sekolahku, dan keluargaku dan orang di sekitarku. Beberapa subtema tersebut dikembangkan, misalnya subtema tubuhku. Pengembangan subtema tubuh dapat dilihat pada gambar kedua. Gambar kedua menjelaskan bahwa setelah menerapkan subtema yang akan dibahas, selanjutnya dikembangkan menjadi topik yang akan dibahas bersama anak. Contoh subtema tubuhku akan membahas bagian-bagian tubuh, kegunaan setiap bagian tubuh yang
diperlukan agar tubuh sehat, cara merawat tubuh, bagaimana bila sakit, apa penyebab tubuh menjadi sakit. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan atau kelebihan dari jaringan tema. Adapun kelebihan dan kekurangan menurut Fogarty yaitu yang pertama yaitu kelebihan. A. Menyelesaikan tema sesuai dengan minat dan motivasi anak untuk belajar. Kemudian yang B, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian yang C, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Kemudian yang D, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. E, memberi kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kemudian kekurangannya yaitu suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswa dalam. Kemudian yang B, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Kemudian yang terakhir yaitu memerlukan keseimbangan antar kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Halimah. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudari Halimah tadi, maka berakhir pula penjelasan mengenai materi jaringan tema. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan saya berikan kesempatan, yaitu 3 orang penanya pertama. Jadi untuk yang ingin bertanya itu silahkan tekan tombol raise hand. Setelah itu saya sebut namanya, baru perkenalkan diri. Mungkin dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Sudah ada 1. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ya untuk orang pertama. Oke, ada 2 orang sudah. Mungkin orang terakhir ada yang mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Oke, kita tampung dulu aja pertanyaan yang ada. Oke, kita masuk ke penanya pertama, yaitu Saudari Tias. Kepada Saudari Tias, aktifkan suaranya. Perkenalkan, nama saya Tias Dwi Fitrianti dengan NIM 19 11 30 60 14 dari kelompok 1. Izin bertanya, kan di dalam tujuan jaringan tema tuh ada jaringan tema juga mengajari pembiasaan agar siswa-siswi mampu berpikir secara integratif dan holistik. Nah, saya mau nanya, maksud dari berpikir secara integratif dan holistik itu apa ya? Mungkin bisa saya ulangi ya, Tias, Saudari Tias, nanti koreksi aja kalau misalnya pertanyaannya salah. Jadi pertanyaan Saudari Tias ini itu maksud dari tujuan jaringan tema yang pada poin mampu mengajari pembiasaan agar siswa-siswa mampu berpikir secara integratif dan holistik. Apakah seperti itu, Tias? Iya, benar. Baik, terima kasih. Ditampung dulu ya, Tias. Dimohon untuk menunggu jawaban dari pemateri. Selanjutnya, saya persilakan kepada penanya kedua, yaitu Saudari Melisa, untuk mengaktifkan suaranya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, tadi kan sebelumnya apakah jelas suara saya? Jelas. Ada pertanyaan, ada materi yang menjelaskan kekurangan dari jaringan tema. Nah, pertanyaan saya adalah suasana kelas kan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan mengatasi siswa di dalam kelas. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, jika pemateri mengalami suasana yang kelas menjadi riuh saat menggunakan jaringan tema ini, apakah ada solusinya untuk mengatasi siswa menjadi seimbang gitu? Nah, guru bisa mengatasi siswa yang mengalami suasana kelas kan menjadi riuh dan guru akan mengalami kesulitan. Nah, dari sisi pemateri sendiri, bagaimana cara pemateri mengatasinya?
Laila, mic-nya belum. Oke, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi pertanyaan Melisa tadi, dari kekurangan jaringan tema ini pada poin pertama itu suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswanya. Pertanyaannya itu bagaimana jika pemateri itu menjadi guru dan bagaimana mengatasi keriuhan siswa di kelas. Seperti itu. Iya benar. Oke, baik, Melisa, dimohon tunggu ya jawabannya dari pemateri. Untuk penanya terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk terakhir, pertanyaan terakhir? Oke, udah ada penanya terakhir dari Saudari Yulia. Kepada Saudari Yulia dipersilakan untuk mengaktifkan suaranya. Ya, baik. Di sini kan tadi Melisa tanya soal kekurangan yang nomor pertama ya, yang suasana kelas akan menjadi lebih riuh. Nah, untuk kekurangan yang nomor 2 dan 3, tentang guru lebih memusatkan dan memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran, itu bagaimana solusi yang dapat diberikan dari pemateri sendiri untuk mengatasi kekurangan tersebut? Apakah jelas? Mungkin saya coba ulangi ya. Mungkin pertanyaannya sama kayak Saudari Melisa, tetapi bedanya itu ini pada poin kedua dan ketiga, cara mengatasi kekurangan tersebut. Apakah seperti itu, Yulia? Ya, saya di poin yang kedua dan ketiga, solusi apa yang bisa diberikan oleh pemateri dalam mengatasi kekurangan tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Yulia. Dimohon tunggu untuk jawaban, diberikan jawaban oleh pemateri. Apakah soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya jelas, pemateri? Pemateri? Alhamdulillah jelas, moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau saya akan mau menjawab pertanyaan dari Melisa. Solusinya itu mungkin bisa begini. Mungkin guru bisa mengadakan games yang bisa menarik perhatian siswanya gitu agar tidak menjadi riuh di kelas. Nah, misalnya tuh bisa juga gini, memberikan materi yang menarik gitu agar siswanya dapat memperhatikan gurunya seperti itu. Bagaimana, Melisa? Berarti cara solusinya itu guru memberikan permainan di dalam suasana kelas agar suasana kelas itu menjadi lebih tentram lagi ya, tidak ribut. Nah, Lalu iya bisa seperti itu. juga bisa Contohnya memberikan yang lain ya. memberikan games gitu. Kalau dari pemateri sendiri, bisakah memberikan satu contoh seperti yang pemateri tadi sebutkan? Materi apa yang bisa menenangkan suasana kelas tersebut? Oke, misalnya gini ya. Misalnya dalam materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya nih. Pakai metode card sort kan. Nah, jadi nanti siswanya itu dikasih kartu-kartu, terus berdiskusi sama temannya. Nah, itu kan bisa apa ya? Kayak permainan gitu kan. Kayak mencocokkan kartunya gitu sesama temannya. Jadi berdiskusi bersama kelompoknya itu apa ya? Main gitu nah. Mungkin seperti itu, Mel.
Oh iya baik. Berarti dalam pembelajaran itu bisa mengajak siswa sambil belajar dan bermain ya. Ya, seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih ya kepada saudari Mayang sudah memberikan jawaban dan Melisa karena sudah bertanya. Mungkin mau memberikan tambahan sedikit aja. Sebenarnya kan kalau misalnya suasana kelas yang riuh itu tuh persoalan umum dalam sebuah pembelajaran. Jadi bagaimana keterampilan gurunya aja sih, bagaimana menangani si suasana kelas ini supaya lebih kondusif dan gimana ya? Itu tuh tergantung gurunya kan. Kita sebagai guru tuh gimana caranya membuat kelas tuh lebih kondusif. Nah, makanya banyak keterampilan-keterampilan tuh ilmu-ilmunya yang mungkin kita harus pelajari sih, kan kita sebagai calon guru. Mungkin itu. Terima kasih atas jawabannya, Laila. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pandangan lain soal suasana kelas yang lebih riuh, yang riuh gitu. Sebagai misalnya Evi kan sudah ngajar, mungkin kelasnya pernah riuh, terus menghadapinya seperti apa. Terus juga mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah merasakan itu dan mungkin punya solusi, bisa disampaikan aja. Saya Laila, boleh Kak? Boleh, dipersilahkan. Safwa ya? Iya. Mohon sebelumnya tidak bisa on cam dulu karena lagi jalan juga. Jadi mengenai pertanyaan dari Melisa Minarti mengenai bagaimana sih kita mengatasi kondisi kelas yang riuh itu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri kan saya ada ngajar di les itu. Kalau untuk mengatasinya itu sebelum melakukan pembelajaran saya itu ada disarankan untuk di awal pembelajaran itu diberikan beberapa aturan terlebih dahulu, ditetapkan dulu aturannya bahwa dalam kelas itu hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Misalnya untuk yang ingin keluar ke kelas itu sebelumnya harus izin terlebih dahulu, lalu yang berbicara itu tidak boleh, lalu untuk yang bawa makanan itu tidak boleh. Nah, dengan adanya aturan ini, maka anak-anak juga mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi, dengan ini, kelas itu lebih tertata dan suasananya tidak riuh, seperti halnya kelas-kelas yang, seperti halnya kelas-kelas terutama untuk kelas-kelas yang rendah yang memang untuk anak-anak itu sulit untuk mengerti aturan-aturan. Nah, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Safwa atas solusi yang mungkin bisa diberikan. Kalau misalnya ada persoalan suasana kelas yang riuh, nanti mungkin kita akan menghadapinya mungkin nanti di PKL. Mungkin ini solusi atau pengalaman dari Safwa bisa bisa diterapkan ya teman-teman. Oke, mungkin pemateri mau menjawab. Baik, tadi Saudari Halimah mau menjawab pertanyaan dari siapa? Jawab pertanyaan dari Tias, Saudari Tias. Baik, terima kasih Saudari Tias. Apakah suara Saudari Halimah terdengar dengan jelas? Terdengar. Silakan Halimah. Secara integratif dan holistik ya? Apa benar? Ya. Jadi berpikir integratif itu adalah keadaan yang untuk mengembangkan pengetahuan secara menyeluruh. Jadi berpikir integratif itu dibiasakan untuk berpikir kritis. Seperti itu.
dan pengetahuannya itu secara menyeluruh, memiliki pengetahuan secara menyeluruh. Kemudian holistik ini adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan banyak sudut pandang dalam memandang suatu hal. Jadi holistik ini kayak siswa itu dibiasakan untuk memiliki pandangan yang luas terhadap sesuatu hal. Seperti itu. Bagaimana, Tias? Ya, bisa dimengerti. Baik, Terima kasih Halimah, Tias. Mungkin teman-teman yang ada yang beda pendapat atau ada pengertian lain, penjelasan lain, mungkin bisa ditambahkan. Berarti sisa satu pertanyaan lagi ya dari Saudari Yulia. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yulia. Yulia, apa Yulia suara nanya Mayang? Apa suara Mayang jelas, Yul? Jelas, aman. Nah, mungkin solusinya itu mungkin gurunya ini kurang profesional ya. Jadi sebagai guru itu harus profesional agar dapat dalam pembelajaran itu dapat mengembangkan konsep daripada memusatkan dari perhatian siswanya seperti itu. Mungkin yang lain ada yang tambahan? Saya ingin menambahkan sedikit. Silakan Lisa. Menurut saya, guru itu bisa menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat. Contohnya seperti metode kelompok kecil atau problem-based learning ditambah dengan bahan bacaan. Nah, jadi siswa itu tidak hanya melakukan kegiatan seperti kegiatan diskusi, sosialisasi, komunikasi, dan lain-lain, tetapi siswa juga bisa melakukan analisis sendiri terhadap materi yang dipelajari sehingga materi itu bisa lebih dipahami gitu loh. Jadi kayak ada antara kegiatan dengan materi itu jadi satu gitu. Kurang lebih sih. Mungkin seperti itu. Bagaimana Yulia? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh penanya dan para pemateri yang sudah memberikan jawabannya, dan Pak yang menambahkan jawaban tadi juga terima kasih karena sudah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Ini mau dibuka sesi tanya jawab lagi, apa kita akhiri saja materi? Mungkin bisa diakhiri. Baik, karena pemateri bilang diakhiri saja, jadi mari kita akhiri saja. Mungkin saya bisa membacakan kesimpulan dari materi jaringan tema yang sudah dipaparkan tadi oleh para pemateri kita. Jadi kesimpulannya adalah
Jaringan tema ini merupakan pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi tertentu. Dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan siswa ini dapat memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin sebagai bidang ilmu pengetahuan. Sebuah jaringan tema ini dapat dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya itu ada simple, sinkron, logis, mudah dipahami, dan juga terpadu. Baik, berarti saya sudah membacakan kesimpulan, maka kita sudah di akhir presentasi. Semoga presentasi yang berlangsung pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ilmunya juga berkah untuk kita semua. Saya mewakili ketiga pemateri dan saya sendiri memohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.